Alan kan rumahnya jauh ya, lumayan sering juga dihukum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Kembali lagi di acara casting podcast for inspiring. Nah, pada acara casting hari ini sudah hadir di sini bersama Bu Sekar di studio. Ada seorang gadis nih, perempuan cantik, bertalenta. Tuh kan suaranya sudah mulai terdengar ya. Dia adalah seorang alumni angkatan kedua SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Ada Mbak Alen di sini. Perkenalan dulu dong. Oke, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alen Syagrid Haq, biasanya dipanggil Alen, alumni SMP Muhammadiyah Plus Salatiga Gen kedua. Oke, generasi kedua Iya, ya. betul. Berarti ini Mbak Alen lulus tahun 2021. 2021. Masuk ke SMP tahun berapa sih Mbak Alen? Tahun 2018. Tahun 2018. Yes. Mbak Alen juga merupakan alumni dari SD Muhammadiyah Muhammadiyah Plus Salatiga. Salatiga. Oke. Mbak Alen, ngomong-ngomong soal sekolah nih ya, Iya. di SMA Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Sekarang kan udah jadi alumni nih, Iya. pasti kan udah ada cerita-cerita nih ya, udah Ada ada dong. kenangan kayak gitu. Gimana sih di SMA Muhammadiyah Plus Salatiga? Nah, terus kan mau nanya dulu nih. Berarti kan Mbak Alen kan masuk juga di angkatan COVID ya? Iya, angkatan COVID. Kelulusan corona Iya, gitu betul, kan. betul. Mbak Alen berarti kan 1 tahun terakhir ya? Iya, 1 tahun terakhir. 1 tahun online. terakhir harus daring pembelajarannya. Iya, betul. Gimana ya? Perasaanmu gimana saat itu? Perasaannya sih kaget ya Bu ya. Kan waktu itu kan perasaannya tuh kayak masih awal masuk kelas 7, naik ke kelas 8. Kelas 8 barusan mau ke semester 2. Tiba-tiba corona dan kelas 9-nya Harus daring. daring, Iya. iya. Terus tiba-tiba udah lulus aja gitu rasanya. Sedih gak sih? Sedih sih, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ngerasain kelas 9 yang seharusnya Terakhir di sekolah. kalinya Iya, betul. seperti itu ya? Iya. Oke, Mbak Alen, sebagai seorang alumni nih, kira-kira punya kenangan nggak sih di SMP yang nggak bisa dilupain dan mungkin apa ya, ngebekas banget gitu buat Mbak Alen? Pastinya ada. Yang pertama itu waktu pertama kali nih disuruh ikut lomba. Itu Lomba apa rasanya lomba storytelling pertama kali. Ya itu rasanya tuh deg-degan. Pastilah deg-degan, terus kayak mikir juga bisa nggak ya, bisa nggak ya, kayak gitu. Terus waktu lomba ya alhamdulillahnya bisa gitu. Iya. Juara nggak waktu itu? Yang pertama kali belum. Oh, belum. Iya, masih Berarti permulaan. Itu kelas berapa ya? Itu kelas 7 pertama kali. Oh, kelas 7 Iya. ditunjuk ikut lomba Storytelling, storytelling. iya. Gimana itu? Yang pertama kali itu di lab. Oh, di SMA atau SMP? SMP lab. Di SMP lab Iya, ya. gitu. Terus pengalaman yang nggak dilupain lagi kan yang kedua itu, karena Alan kan rumahnya jauh ya. Jadi tuh kalau ke sekolah tuh juga lumayan sering telat. Oh, gitu. Jadi iya, jadi juga lumayan sering juga dihukum gitu. Oh, gitu dia Iya. sampai dihukum ya? Iya, pernah Bu, pernah. Aduh, jangan hukumnya apa sih waktu itu apa? Yang bikin Mbak Alen ngerasa aduh kok aku sampai dihukum sih gitu apa? Yang masih diinget tuh hukumannya, itu tuh sholat duhanya ditambahin. Oh, biasanya Iya, hanya biasanya 4 rakaat ya? rakaat ditambahin 2 kali lipatnya. Oke, jadi terus 8. iya, terus juga hafalannya juga ditambahin 2 kali lipat. Berarti hukumannya positif dong ya? Iya, positif Dan lah. hukumannya justru menambah pahala. Iya, nggak? betul Iya kan? betul banget. Iya. Jadi mending telat aja atau enggak nih? Kadang-kadang telat. Lebih sering telatnya ya? Iya, berarti iya, ya? iya. Oke. Nah, mungkin nggak cuma Mbak Alen aja nih yang rumahnya jauh tapi Iya, terlambat. Kadang justru yang rumahnya deket-deket karena mereka merasa rumahnya dekat jadi malah sering terlambat juga pasti Iya, ada juga, ya. iya, ada, Oke, pasti. Mbak Alen, ngomong-ngomong tadi soal lomba ya. Lomba Iya, lomba, storytelling iya. adalah pengalaman Mbak Alen pertama kali Iya. ketika di kelas 7. Itu Iya. kan lomba storytelling. Nah, apakah setelah itu ada kegiatan lomba lagi atau tidak? Ada. Yang untuk kedua kalinya tuh lomba storytelling juga. Itu yang diadakan oleh Man Salatiga. Oke. Dan alhamdulillahnya tuh dapat juara. Oke, Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal juara nih, Buskar sudah punya apa sih namanya list juara yang telah diperoleh Mbak Alen selama berada di SMA Muhammadiyah Plus Salatiga. Buskar bacakan ya. Jadi Mbak Alen tadi juara 2 lomba storytelling tingkat Kota Salatiga. Iya, betul. Tahun 2019 yang diadakan oleh Man Salatiga, betul? Betul. Oke.
Yang kedua, juara 2 juga lomba storytelling juga FLI. FLI itu Festival apa? Lomba Islami. Oh, Festival Lomba Islami tingkat Kota Salatiga yang diadakan oleh Semansa Semansa. atau SMA Negeri 1 Salatiga. Kemudian yang ketiga menjadi juara 3 senam SKJ Jadul tahun 2020. Ini Ya, kelompok betul. ya? Ya, kelompok. Oke. Dan yang paling terbaru ini juara 2 lomba storytelling tingkat nasional. Ya, betul. MBS Lari tahun 2021. Memang suka ya dengan storytelling? Iya, emang suka storytelling dari kelas 7 ini waktu awal-awal. Awalnya kenapa kok suka bahasa Inggris, suka storytelling? Ini awalnya kan waktu kelas 7 itu kan ada ini buat perkenalannya kan ada kayak Ramadan Camp waktu itu. Nah, terus untuk malamnya itu kita sama Muhammadiyah tuh kayak ngadain tim drama tuh berbahasa Inggris. Oh gitu. Terus waktu itu sama Bu Guru itu ditawarin buat mau ikut nggak drama ini gitu. Terus coba deh baca teksnya, ternyata gurunya ngebolehin aku untuk ngepartisipasi buat jadi narator di drama itu. Oh, jadi gitu. berawal dari diminta untuk ngisi acara di sekolah Iya, ya. betul. Terus jadi suka Iya. gitu. Oke. Selain bahasa Inggris nih ya, ternyata ada bakat lain yang dipunya oleh Mbak Alen dan ini sepertinya sudah dari lama ya. Ya, udah dari lama. Mbak Alen suka menari. Ya, betul sekali. Itu awalnya bagaimana? Jadi awalnya suka nari itu waktu kelas 2 SD. Ingat banget dulu Abah itu ngajak aku sama keluarga itu ke Sendera Tari Ramayana di Prambanan ya. Ya, Jogja. Terus waktu lihat narinya tuh kayak bayangannya tuh kayak wow, amazing sekali bisa nari. Nah, terus tiba-tiba waktu pulang tuh terngiang-ngiang terus narinya. Oke. Terus tiba-tiba tanganku gerak sendiri tuh, gerak gini. Bisa langsung gerak-gerak sendiri gitu ya. Iya, gerak-gerak sendiri. Terus juga mikir-mikir atau aku tiba-tiba juga seneng nari ya gara-gara dari lihat itu. Iya, gitu. Terus berarti itu masih SD kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Terus ada mungkin ikut ekstra nari atau gimana gitu? Ya, habis itu di kelas 3, waktu naik kelas 3 tuh mulai ikut nih yang namanya ekstra tari di SD. Habis itu kok waktu di ekstra nari ini kok aku lumayan ikut ini ya lomba nari. Terus jadi kayak mikir atau aku juga ada passion nih di tari gitu. Nah, ternyata waktu SMP ini emang aku suka nari, menyadari itu dan lanjut lagi untuk ikut sanggar gitu. Oke, berarti karena bermula dari hal yang tidak sengaja, betul. kemudian jadi cinta, jadi cinta kan? Ya, betul. Dan di SMP ini Mbak Alin memutuskan untuk masuk ke sebuah sanggar tari. Ya. Dan itu sekarang saat Mbak Alin udah duduk di bangku SMA nih, apakah itu masih berlanjut? Masih dong. Wow, iya, masih berlanjut dan karena akan cinta, tetap berlanjut. Iya, akan tetap berlanjut insyaallah. Luar biasa sekali. Salah satu wujud cinta kepada tanah air adalah melestarikan budayanya sendiri. Iya, betul. Tarian tradisional kan ya? Iya, tarian tradisional. Oke. Kita sekarang beralih nih, Mbak. Kamu kan jadi alumni angkatan kedua di SMA Muhammadiyah Kota Salatiga ya. Sekarang sudah duduk di bangku SMA. Nah, pasti ada yang penasaran ya adik-adikmu nih di SMA Muhammadiyah Kota Salatiga. Mbak Alen sekarang SMA di mana sih? Sekarang Mbak Alen itu SMA di SMA Negeri 1 Salatiga. Penjurusannya IPS. Oke, ternyata masuk ke salah satu SMA favorit di Kota Salatiga. Ya, alhamdulillah ya, sebuah prestasi juga tentunya. Mungkin ada adik-adik yang saat ini duduk di kelas 9 dan ingin masuk ke SMA Negeri 1 atau di SMA Negeri yang lain di Kota Salatiga. Iya. Kira-kira tipsnya apa sih bisa masuk ke SMA favorit gitu? Oke, tipsnya yang pertama itu nilai lah pasti. Nilai itu harus diperjuangin, adik-adik kelas tuh harus fighting, harus disiplinnya tuh harus ditambah, harus fokus, nggak boleh oleng sedikit pun. Kayak gitu. Terus persiapannya juga harus nyiapin mental nih. Mental? Iya, nyiapin mental. Nih? Karena kan ini kan sistem zonasi ya SMA ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita di zonasinya itu tergeser dan pindah ke SMA yang mungkin yang lainnya, itu kan juga harus bisa menerima gitu ya, harus sabar betul gitu sekali. Oke. Selain sistem zonasi kan juga harus ada sistem prestasi ya. Nah, berarti tadi karena yang disebutin Mbak Alin pertama adalah soal nilai, berarti harus giat belajar. Iya, harus giat belajar banget, harus banget. Meskipun dalam pandemi dan harus di rumah. Iya, apalagi yang prestasi karena nanti langsung ada peringkatnya kalau yang di prestasi gitu. Sesuai nilai. Berarti walaupun belajar di rumah
ini tidak boleh langsung kayak malas-malesan Iya, gitu ya. betul banget. Harus tetap fighting. berjuang Iya, ya? harus fighting kayak gitu. Oke, Mbak Alen. Buskar menyinggung sedikit nih. Tadi kan Mbak Alen masuk jurusan IPS nih di IPS, SMA iya. ya. Padahal kan Mbak Alen suka nih sama storytelling, sama bahasa Iya, Inggris gitu iya. kan. Kenapa nggak masuk jurusan bahasa aja? Waktu itu tuh sempat mempertimbangkan nih antara mau masuk jurusan bahasa atau IPS. Terus mikir lagi, oh kayaknya aku jurusan IPS aja deh, soalnya tuh mikirnya kalau di bahasa itu kan karena kelasnya cuma 1, Oke. jadi tuh teman untuk berkomunikasi sosialnya tuh agak kurang. Iya. Kalau di jurusan IPS itu kelompok Banyak sosialnya gitu kan. banyak, iya Oke. banyak kayak gitu. Nah, sekarang nih Mbak Alen ketika sudah duduk di bangku SMA, Iya. pastikan nanti insya Allah akan tetap meneruskan di Iya, bangku kuliah betul, dong ya. iya. Pengen kemana sih dan pengen ambil jurusan apa? Pengennya insya Allah pengen ke UGM ambil jurusan HI. Wow, luar Iya. biasa sekali, tepuk tangan. UGM merupakan salah satu universitas terbaik Iya, loh iya, di iya. Indonesia, apalagi dengan jurusan hubungan internasional seperti Iya. itu. Harus menyiapkan apa nih yang kamu udah siapin sekarang gitu? Karena SNMPTN itu jalurnya SNMPTN itu kan pakai nilai dari Iya. semester 1 sampai 5. Betul. Jadi untuk baru kelas 1 ini sampai seterusnya nanti aku harus belajar terus Oke. kayak gitu. Berarti tipsnya adalah belajar itu jangan dadakan ketika kita hanya ingin ketika Mau kita ujian, sudah mau ujian iya, ya. waktu mau ulangan gitu. Justru iya. sistem sekolah sekarang itu harus dipersiapkan dari kelas 10 untuk SMA dan dari kelas 7 untuk Iya, SMP. betul sekali. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi anak adik-adik ini yang sama Dia Plus yang baru kelas 7 harus semangat banget Iya, harus untuk semangat, ngejar nilai iya, yang harus kejar nilai. bagus, Iya, dan betul. yang sudah duduk di kelas 9 harus lebih semangat lagi seperti itu. Iya, soalnya nilainya juga dipakai untuk pendaftaran SMA nanti gitu. Sangat inspiratif sekali Mbak Alen. Selain selain non akademik, ternyata bidang akademiknya pun dia luar biasa. Oke, Mbak Alen, terakhir nih untuk Iya. adik-adikmu di SMA Muhammadiyah Plus Kota Salatiga kelas 7, 8 dan 9, ada pesan untuk mereka mungkin? Silahkan. Oke, hai adik-adik kelas 9. 7 juga dong, 9, Oke, 8 7, juga dong. 8, 9. Pesannya dari Mbak Alen itu kalian tuh harus fighting terus, itu yang paling penting. Fighting, disiplin, tanggung jawab sama tugas-tugasnya, harus dapat nilai bagus buat pendaftaran nanti ke depan, dan harus selalu mengamalkan yang sudah diajarkan dari SMP, kayak semisal sholat duha gitu, puasa sunnah, terus berzikir. Nah, itu paling penting. Oh, benar. Sebelum Buskar mengakhiri nih, Oke. karena tadi disinggung, apakah sekarang Mbak Alen ketika duduk di SMA nih Iya. masih mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di SMA Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, seperti tadi misalnya ada sholat duha, Iya. puasa sunnah, Iya. dan infak? Apakah masih? Iya, alhamdulillahnya masih. Luar Iya. biasa sekali. Itu wajib ya dan harus ya? Iya, udah menjadi kebiasaan soalnya kayak gitu. Itu yang menolong akhirnya menolong Iya. kamu juga. Iya, betul sekali. Yang bisa meraih menolong apa yang kamu iya, inginkan. betul sekali. Luar biasa. Oke, jadi diingat pesan-pesan dari kakak kelas tercinta ini, Mbak Alen Syakrit Haq, yang akhirnya bisa mewujudkan apa yang diinginkannya, dan semoga kedepannya nanti Mbak Alen juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang tadi diinginkan di UGM. Oke. Iya. Kita bisa say goodbye dengan adik-adik yang ada di rumah, teman-teman. Oke, terima kasih anak-anakku SMA Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Demikianlah sesi casting podcast for inspiring hari ini. Sampai bertemu di casting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, Dida. Terima kasih.